Halo lagi buat semua yang mendengarkan, kembali lagi bersama saya Heri dan Dandanda di Ngetegehu. Ngeteh gehu, hore. Prok, 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 prok. Wih. Kali ini kita kembali membicarakan hal-hal normal di luar direct ya. Alhamdulillah akhirnya kita tidak perlu membahas direct lagi. Yeay. Hah. Tapi katanya ada rumor itu ya, smash direct ya. Oh iya, rumor. Rumor. Baru Masih rumor. rumor. Nanti kalau ada ya Belum kita tahu. coba kita ngobrol lagi. Ya kita kali ini mau ngomong hal yang cukup menarik dari saya dan Nadanda sendiri sebenarnya. Jadi kita mau ngomongin tentang tabletop RPG. Cukup berat ya hari ini. Lumayan. Ya, jadi yang belum tahu yang namanya tabletop RPG itu paling umumnya itu Dungeon and Dragon. Ya. Yang kayaknya semua orang yang nggak tahu apa itu tabletop RPG juga pasti sudah pernah mendengar Pasti tahu ya. Dungeon and Dragon. Meskipun nggak tahu ya apa sih Dungeon and Dragon gitu loh. Minimal di mainstream media biasanya cukup sering disebut lah ya. Iya, betul sekali. Pasti pernah dengar lah minimal gitu. Dan Danda sendiri dan saya sebenarnya kita pernah main satu campaign ya sampai beres malah. Iya, jadi ada satu campaign beres, habis itu pas campaign kedua ya mulai banyak kesibukan yang tidak memungkinkan untuk main bareng lagi. Terus ditambah dengan pandemi juga kan jadinya ya udahlah. Ya langsung itu kartu mati sih, begitu pandemi mah udah beres langsung bubar. Karena Bubar memang gang. bisa sih main online, cuma entah kenapa jujur main online rasanya beda gitu loh dan Ya saya sendiri sempat ngulang lagi sih. Jadi kan kita main tuh starter campaign ya buat yang cukup fasih dengan D&D, kita main starter campaign dari starter box D&D itu sampai tamat. Saya juga main lagi di online karena waktu kemarin tuh pas awal pandemi kurang lebih bulan Maret ya. Maret itu Maret sih. awal. Iya, jadi Wizard of the Coast yang punyanya D&D dia ngeluarin campaign starter tuh free to play. Jadi untuk waktu yang limited itu kita bisa ambil dan bisa kita mainin sampai beres sebenarnya. Oh, menarik. Main di Roll20. Jadi ada Iya, aplikasi ya, Roll20. ada website So, namanya website Roll20. gitu. Ya. Iya. Cuman ya sama itu juga berat sih ngelanjutinnya karena ya susah sih ya untuk kita ngeluangin. Ya karena D&D itu kan satu kali main kurang lebih 4 jam ya kalau idealnya sih. Kita sendiri sebenarnya main 2,5 jam ya standarnya. Iya, 2 jam setengah dan itu saya bilang sih kurang gitu loh. Emang paling bagus Gak sih puas 3 jam 4 jam lah. Itu benar-benar play Ya, paling ideal itu 3 play sampai 4 time jam. paling ideal. Jadi memang Dan ya nggak sampai beres lagi itu ya. iya nggak sampai beres. Apalagi kalau main campaign panjang kan. Ditambah Ya, lagi benar. kalau Itu orang-orang baru kita main. starter campaign loh itu. Iya. Ditambah lagi kalau orang baru main gitu loh kan rule belum hafal dan kalau main cuma Ya. mingguan lama-lama rule-nya juga nggak terlalu ngerti gitu. Karena memang Jadi ya gitu. saya pengen Memang- ngomong secara general sih kayak banyak sekali orang-orang yang pengen main D&D. Jadi kayak kalau misalnya saya cerita ke teman saya, iya nih saya pernah nge-GM, saya main tabletop. Kayak oh main D&D wah saya juga pengen nih, cuma ada cumanya. Nggak tahu main di mana gitu loh. Jadi memang kalau kata saya buat orang-orang yang suka main video game, main TCG, pokoknya hobi lain, hobi fantasi lain lah selain D&D. D&D tuh kesannya sangat eksotis gitu loh, ngerti nggak? Kayak kalau misalnya Ya. kita jago main D&D tuh atau bukan jago ya, sering main D&D tuh kayak wah gila lu keren banget gitu loh. Padahal pas main satu ya kasta di atas para iya, normis lainnya. Iya benar. Ini saya emang gak bohong ya soalnya emang sering orang-orang pada sering lihatnya kayak gitu loh. Jadi tapi pas nanti mereka nyoba kayak oh gini doang. Oh gini doang apa Iya, sih? Aduh, D&D juga kok kalau kayak gini sih diomongin bosan keren, ya gitu. lebih sering ngelempar dadu ngelawan monster. Kayak gitu loh. Ya Jadi emang ya ada satu barrier yang memang susah untuk ditembus Iya, kalau benar, emang kita mau main D&D itu. Dan Tapi kalau- emang jujur ya, kita butuh komitmen full ya dari game master sendiri dan dari para player itu untuk full commit ke apalagi kalau satu campaign ya. Kalau kita main cuman one off campaign sih oke ya, it's okay lah. Jadi kita Iya, ngeluarin iya. waktu cuma 4 jam. Saya juga sendiri abis campaign yang kita sempat kesendet itu kan kita kesendet beberapa bulan sebelum pandemi ya. Jadi itu Iya. juga saya sempat nge-DM-in teman saya yang emang kata Danda itu pengen nyicip. Aduh saya juga pengen nyobain nih kayak gimana. Nah itu jadi saya nyari campaign yang one off. Jadi itu istilahnya jadi satu kali main 4 jam beres lah. Iya betul. Sekali main udah aja. Mm-mm.
Dan itu nggak terlalu butuh komitmen ya, cuman tetap kesannya tuh kayak kita ngeluangin 1 hari buat 4 jam full nggak terganggu aja, itu agak susah sih ya. Iya betul. Ya untuk umur-umur kayak kita sekarang sih. Yang butuh waktu. Para Tapi memang umumnya sudah perlu tua. ini sih, perlu. Jadi agar tabletop RPG itu biar menarik, biar kalian juga enjoy, mau itu pemainnya, mau itu GM-nya harus bener-bener role playing gitu loh saya bilang. Ya Kadang-kadang harus full saya ngerasain dari full- beberapa ya itulah. campaign yang saya ikutin kayak mereka kalau ditanya misalnya mau gimana, misalnya gini deh, player Budi maju dan menyerang orc, terus hasilnya kritikal bagus. Terus kalau misalnya pemain yang menggunakan Budi itu nanti ditanya, tolong deskripsikan gimana si Budi ngebunuh si orcnya. Nanti mereka susah kayak iya Ya motong pokoknya ya gebuk aja lah, pokoknya Iya. tusuk aja Nah, lah, yang itu, penting kurang, ya pokoknya iya, mati iya, kan iya. gitu. Ya gitu, makanya kurang greget gitu ya. Memang harus Kalau- ada kalau- ya, partisipasi itu penting banget gitu. Jadi mungkin buat orang yang suka role play di awalnya suka main RP-RP-an itu, RP-RP-an anime apalah itu jadi Naruto. RP. Mungkin Iya. cocok juga sebenarnya main tabletop RPG gitu. Ya justru karena jujur kalau dari D&D ya, saya sendiri kan ngedungeon masterin kalian satu campaign itu. Oh iya, jadi kalau yang campaign yang pertama itu saya nge-DM-in ya. Iya. Kalau campaign yang kedua Dananda yang nge-DM-in. Gantian, jadi saya mau nyoba jadi player. Cuman ya itu pengalaman saya sendiri jujur sebagai game master, kalau dari D&D yang saya nggak suka sebenarnya battle sih. Karena apa ya? Kreativitasnya jadi kerasa ke limit ya sama iya, iya. sistem dari battle itu gitu. Dan sebenarnya kita salah ketika kita milih kita nggak suka battle-nya bosen, D&D battle-nya bosen, padahal fokus utama di D&D ya battle-nya itu gitu loh. Adalah battle. Iya, karena gitu kalau kan. kita misalnya ditanya, ayo main tabletop RPG, kalau mau cari tabletop RPG dengan mekanik yang cukup dalam itu ya D&D gitu loh. Ya lebih istilahnya kalau game yang ya cukup rumit lah ya istilahnya. Kalau dari difficulty itu cukup rumit, apalagi dari segi battle itu benar-benar sebenarnya dibuat dengan sistem yang udah rapi banget ya, karena kan dia ini udah sampai 5th edition ya, udah sampai edisi kelima. Udah sudah dipolish. Sudah dipolish sedemikian rupa, tapi ya jujur karena kita istilahnya masih newbie jadi ngerasa kayak dan mungkin saya ngebawa ini juga battle nggak terlalu suasananya nggak terlalu nge-role play ya, jadi ke pemain juga ke bawah bosen. Karena memang kasusnya campaign kita tuh yang GM-nya pertama kali, pemainnya juga pertama kali. Karena kan memang istilahnya kalau DM kan sambil jalan gitu ya, kan saya juga kan pengen main tapi karena nggak ada DM jadi mau nggak mau ya saya yang nge-DM-in kan gitu. Tapi jujur itu pengalaman nge-DM itu dan ada juga ngerasakan. Iya, tidak terlupakan. Lucknya kalau kita jadi player dan lucknya kalau jadi DM itu beda. Beda. Kalau jadi DM entah kenapa itu Tuhan, Dewi Fortuna, apapun yang kalian percaya itu ngebuat roll dadu kita jadi lebih bagus. Ya bener. Di campaign yang online juga kerasa loh beda lemparannya, padahal itu juga online. Kayaknya kita terlalu jauh. Coba mungkin kalau yang buat nggak tahu bener. tabletop RPG dijelasin dulu kali kira-kira apa sih jadi sebenarnya kalau tabletop RPG itu. basicnya ya, basic dari tabletop RPG terlepas dari Dungeon and Dragon atau game-game tabletop lainnya, itu dimainkan biasanya ngumpul di satu meja. Jadi biasanya satu meja gede kita main dan ada satu game master atau dungeon master. Biasanya kita panggilnya GM atau DM yang tadi kita cerita ya. Iya, biasanya tergantung gamenya sih. Tapi umumnya jadi kalau umumnya GM, ya disebutannya mungkin beda-beda tapi pasti ada satu game master. Fungsi dari game master ini sebenarnya game ini utamanya narasi. Jadi kalau tabletop RPG kan itu role playing games ya. Jadi role playing berarti yang tadi ya berperan. Jadi kita memainkan peran lain, main drama-dramaan, cuman lebih dalam game ya, bukan dalam showmanship. Iya, jadi ada Tapi suatu mekanik gamenya gitu. Jadi mekaniknya memang kita role play. Jadi kita punya karakter, misalnya saya karakternya adalah elf. Kalau D&D ya, misalnya elf, dan Anda sendiri misalnya dwarf. Nah itu tuh peran dari game master itu sebagai narator. Jadi kalau kita baca buku cerita, nah itu kan ada narator. Peran game master salah satunya narator, dan kalau ada NPC atau non-playable karakter, jadi karakter-karakter lain di luar para pemain ya, seperti misalnya penjaga toko atau misalnya monster-monster yang kita mau kalahkan di jalan, dan bahkan sampai bos ya. Jadi kayak kan pasti kalau kita ngelawan kan, kalau kayak kita main game pasti ada bos ya, ada
otak dari segala kejahatan. Nah itu yang mainin pasti game master gitu. Jadi kalau untuk game master sendiri punya peran beban yang lebih berat untuk nge-roleplay, otomatis kan harus lebih jago ya. Jadi dia harus ngebedain dong kalau kita nge-roleplay sebagai penjaga toko atau kita nge-roleplay sebagai penjahat yang ingin menghancurkan dunia, atau kita nge-roleplay cuma sekedar sebagai goblin yang ketemu di jalan, itu kan pasti beda dong gitu. Pasti bebannya betul, beda betul. lah. Dan Cara kenapa di playnya memerankannya beda. di tabletop, ya cara memerankannya beda, harus sepinter-pinternya. Jujur saya nggak terlalu jago ya di bidang itu. Belum terlalu pengalaman. Nah, kenapa disebut tabletop? Karena kita memainkannya di atas meja biasanya pakai pensil dan kertas. Dan kalau GM-nya niat seperti saya, ya pakai game piece yang di atas meja. Jadi pakai peta kayak peta kotak-kotak. Kadang kita pakai karakternya bisa kalau emang game master tergantung sih sebenarnya gimana game master. Ada yang game master pakai namanya theater of mind atau teater pikiran. Jadi mereka benar-benar nggak pakai peta, nggak pakai apa-apa. Jadi cuma diceritakan, disebut pakai kata-kata. Jadi misalnya kalian ada di satu jalan, terus ada di jalan ketemu goblin. Nah, apa yang mau kalian lakukan? Kurang lebih gitu ya. Tapi kalau yang kita mainin benar-benar pakai tabletop, jadi benar-benar pakai peta, terus pakai karakternya masing-masing. Dan itu sebenarnya tergantung gamenya sih. Kayak kalau misalnya D&D itu lebih lebih sistematis. Gimana? Jadi kalau kalian tergantung gamenya juga kalau masalah peta sebenarnya. Karena kayak D&D misalnya, D&D itu kan battle-nya sistematis. Jadi kayak tactics misalnya. Misalnya kayak FF Tactics, soalnya ada pionnya, ada kotak-kotak yang menggambarkan jarak gitu. Iya, kayak gitu. Kayak misalnya gini, kalau misalnya di D&D itu ada jaraknya, ada misalnya jarak serangan panah 70 yard misalnya. Nah, itu 70 yardnya diekspresikan menggunakan kotak-kotak seperti itu. Itu tergantung game. Kalau kalian main game lain, ada yang nggak perlu jarak, misalnya Call of Cthulhu, dia itu jaraknya itu berdasarkan relatif. Jadi misalnya kayak saya cuma ngomong, misalnya jadi DM cuma ngomong player lagi dekat sama monster atau jauh sama monster gitu. Jadi relatif cuma ada sekitar 4 atau 5 range lah. Seperti itu. Oke. Jadi intinya mah tabletop RPG itu benar-benar kalau dilihat dari sejarahnya juga itu awal mula dari semua RPG yang Anda mainkan ya. Mulai dari Final Fantasy, Dragon Quest, Dragon Age, Mass Effect, Skyrim. Awal mulanya itu di sini. Tabletop RPG. Bapak semuanya gitu. Dan bapak semua tabletop RPG itu Lord of the Ring ya, itu nantilah. Ketika belum ada komputer yang bisa mensimulasikan role playingnya, jadi kita nge-role playing itu menggunakan kemampuan imajinasi kita. Dan gitu. Ketika game dan lebih bebas ya, jauh lebih sandbox, jauh lebih open karena terserah kita semua. Salah satu yang bikin tabletop RPG menarik. Iya betul. Point of interestnya sebenarnya di situ sih, kita bisa ngapain aja. Iya, benar. Kayak jadi bebas, misal sok coba dan denda terakhir, coba ceritain deh. Ya kayak misalnya gini aja deh, kalian main FF, ketemu tukang jualan potion, kalian di situ pilihannya cuma buy atau sell kan? Gitu loh. Ya, benar. Tapi kalau di tabletop, jadi kalau dalam video game apalagi sekarang ya dibandingin dulu, kita lebih jauh diarahkan, kita cuma dibatasi, kita cuma bisa ngapain aja gitu. Tapi kalau misalnya dibatasi betul. Kalau misalnya kalian main tabletop RPG apapun itu, ketemu orang jualan potion, kalian bisa yang logis ya, misalnya nawar, bahkan harganya turun, atau maling, biar nggak perlu bayar. Atau kalau yang mau paling ekstrim mungkin kalian tiba-tiba buka baju terus kayak ngapain, joget-joget di depan umum biar si penjual potionnya shock, akhirnya ngasih barang gratis biar nggak usah joget-joget telanjang di depan toko. Nah tuh ya benar, itu ya kalian bisa ngapain aja lah, bebas banget lah, bener. Dan itu makanya karena saking bebasnya, cara supaya tetap menarik permainan tabletop RPG itu tetap menarik, adanya keterlibatan antara pemain dan si GM atau Game Master itu, betul. Ya.
Memang sih susah dideskripsikan karena jujur orang-orang yang kalau kalian dengar dari kita itu sama aja kayak tahu informasi tabletop RPG melalui internet gitu loh ya kan. Jadinya memang pasti gini, maksudnya kan tabletop RPG sendiri kan kayak tadi kata Dananda itu kan kita bebas mau ngelakuin apa aja ya. Cuman satu hal yang khas dari tabletop RPG ini adalah menggunakan dadu. iya ya. benar. Iya, kita belum sebut. Jadi yang paling khas itu kalau kita game RPG kalau di komputer kan sudah terprogram ya. Iya. Kalau di tabletop karena kita nggak pakai komputer, pakainya tuh dadu. Dadu ini kenapa pakai dadu? Karena untuk menggunakan fungsi random atau fungsi acak dari permainan. Ya, kayak jadi kayak tadi ya. Pokemon nah kan bisa miss serangannya. Nah itu kan udah otomatis kalau di video game. Kalau di tabletop pakai dadu. Paling gampang kayak tadi Dananda kan misalnya Dananda sendiri sebagai karakter dia buka baju dan joget-joget minta potion gratis ke penjual. Nah dia habis itu dia lempar dadu untuk menentukan apakah penjualnya shock atau enggak. Nah gitu kan. Apakah shock atau apakah dia marah terus manggil polisi gitu. Marah terus manggil polisi ditangkap polisi. Nah itu kan itu dadu yang menentukan. Cuman kesulitan atau kemudahan itu balik lagi diatur oleh game master. Makanya dia disebutnya game master. Jadi misalnya dadu kita lempar tuh kan dadu 20. Kalau misalnya semakin dekat semakin kecil semakin gede itu sukses kalau di D&D. Kalau Call of Cthulhu semakin kecil ya sukses. Iya, nah tergantung sih kalau Cthulhu ada yang semakin kecil ada yang semakin gede. Tergantung gamenya. Cuma intinya tergantung gamenya ya. Cuman kita bisa nentuin, maksudnya bisa nentuin limit berhasil atau gagalnya tuh si game master yang nentuin gitu kan. Dan kalau berhasil apa yang terjadi dan kalau gagal apa yang terjadi itu juga yang nentuin game master. Jadi balik lagi ya, jadi saya mau cerita deh momen yang paling berkesan ya di campaign kita waktu campaign pertama sebagai saya nge-game master itu. Contoh paling konkret ya yang beneran kejadian di campaign saya. Jadi ceritanya tuh partinya Danda itu punya misi untuk mengusir atau membunuh seekor naga. Iya. Ini keren banget sih. Itu luar biasa. Keren banget sih. Jadi sebenarnya bukan misi, Bang Heri. Jadi side mission malah ya. Side mission. Jadi pokoknya kita harus nyari informasi dari seorang dwarf gitu. Nah, masalahnya adalah dwarf itu baru mau ngasih informasi, dwarf apa druid gitu. Pokoknya ada druid ya. Kita harus mencari sebuah informasi, mendapatkan sebuah informasi dari seorang druid. Druid itu penyihir yang tinggal di hutan lah ya. Nah, masalahnya adalah dia baru mau ngasih informasi kalau naga yang mengganggu tempat tinggal dia diusir. Nah, lanjut Bapak Heri coba. Bisa inget banget nih. Nah, cuman dengan bodohnya karena hutannya luas, somehow partinya tuh jadi nyebar gitu kan. Iya, nah itu yang sebenarnya partinya kepisah-pisah. Lucu sih, kayak gini aja deh. Misalnya kalian mempertaruhkan nyawa buat masuk ke gua gitu. Goa yang isinya naga. Terus kayak, bagaimana kalau kita misah? Itu pilihan yang sangat cerdas sebenarnya. Terlalu cerdas. Wah, bahaya nih goa. Yuk kita misah. Logikanya di mana coba? Nah, karena ada satu player yang kebetulan bisa ngomong bahasa naga, jadi dia dengan sompralnya ya udah aja saya yang ngurus aja naganya, kalian ngurusin aja yang lain. Iya, kan jadi gitu ya ceritanya. Jadi kita bisa ngelawan zombie lah, ngelawan laba-laba kalau nggak salah ya. Dia sendiri lawan naga. Terus dia dengan sendirinya maju ke sarang naga, terus ngajak ngobrol si naga. Hei naga, permisi, kamu tuh ngeganggu druid yang tinggal di sini, bisa nggak coba ya pergi ke tempat lain gitu kan? Pertama tuh dia ngobrol, terus kan kayak ngelempar dadu, terus gagal. Ya pokoknya habis itu gagal lah. Pertama gagal dulu ya. Terus terakhir tuh ketika dia ngomong gini deh, saya kasih tahu kamu satu tempat di mana ada harta karun yang kamu tuh bakal apa istilahnya pasti pengen deh, kamu kan naga gitu kan, dan naga kan biasanya pasti pengen nyari harta karun dong buat ditimbun ya. Nah ini saya kasih tahu ada satu harta karun, satu tempat banyak harta karunnya, kamu kesana deh coba cari gitu. Dan ketika dia ngelempar hasilnya critical sukses. Jadi kalau di D&D itu ada namanya critical sukses ketika kita ngelempar dadu 20 dapatnya 20 gitu kan, angka paling gede. Yes. Jadi itu sangat sukses dan saya jujur sebagai game master udah astaga ini orang. Jadi critical sukses itu mau tindakan seaneh apapun berhasil. Pasti sukses, pasti berhasil gitu kan. Mau difficulty-nya seampas apapun berhasil. Pasti berhasil dan ya istilahnya kayak
kayak mencari jarum di tumpukan jerami dan jarumnya ketemu gitu kan. Iya. Terus saya sebagai dev, bentar, saya belum kepikiran buat lanjutin. Jadi Bentar, saya ketika pikirin dulu suksesnya ceritanya. pas si naga tuh dikasih tahu ada tempat lain yang punya harta lebih banyak gitu. Jadi kan otomatis naganya kan pindah kan kayak gara-gara sukses kayak ada tempat percaya Oh dia iya, kan. ada tempat. Iya, ada harta ya di sana ya. Ya udah kita ke sana aja yuk. Ya begitu. Terus beneran dan naganya kabur terus kayak dia balik lagi dengan ke partinya kayak gue berhasil loh. Terus kayak semua orang tuh gak percaya. Aduh astaga itu beneran. Ya itulah jadi salah satu contoh konkret ya, contoh yang udah jalan gitu. Jadi Itu kalau untuk Bapak Heri sendiri selain D&D apa aja tabletop RPG yang sudah pernah dimainkan? kayaknya baru D&D ya. Mungkin sama Cthulhu ya waktu itu kampanye dan juga saya sempat ikut satu kali. Finalenya malah Oh, waktu itu gantiin pemain ya kalau nggak salah ya, ada yang nggak bisa ikut. gantiin pemain lain. Kebetulan nggak bisa ikut dan kebetulan saya kosong jadi gantiin. Kalau saya Itu aja sih D&D, Call of Cthulhu, Pathfinder, terus beberapa Sebenarnya banyak ya tabletop kalau Jepang saya tabletop. mainin. Banyak Ada banget Star jenisnya. Wars. Banyak banget. Banyak banget serius. Jadi kalau Iya, kalian iya. cuma taunya D&D itu sayang sekali ya, karena jujur banyak banget. Tapi ya jadinya susah sih kalian mau cari yang kalian seneng gitu loh. Kayaknya kalau Call of Cthulhu tuh lebih banyak role playing ya malah daripada battle-nya. Iya, karena kalau gini, kalau gitu kita ngomongin Call of Cthulhu kali ya sebentar Ya, coba deh kita pindah deh Jadi kalau gitu. Call of Cthulhu itu kalau kalian tahu Cthulhu itu adalah dewa dari mitologi atau setting yang dibuat sama Lovecraft, yaitu Ya, setting H.P. Lovecraft. Cthulhu, ya. Cthulhu mitos. Nah, jadi game itu Call of Cthulhu nama yang sama dengan cerita yang ditulis sama dia kan. Call of Cthulhu juga ada ceritanya. Nah, settingnya itu pokoknya manusia yang ya kita jadi investigator pengen menyelidiki misteri apapun itu agar dan ujung-ujungnya biasanya menghambat para kultis atau para orang-orang sesat itu. Para pemuja setan Ya, untuk memanggil setan. para pemuja setan itu kita menghalangi mereka supaya mereka tidak memanggil para Si dewa-dewa setan. Cthulhu itu. Iya, tidak Ya memanggil si para setan itu. dewa Cthulhu. Nah, karena dari settingnya saja Cthulhu yang memang tidak ada monster. Lebih tepatnya kalau ada monster kita nggak bisa apa-apa gitu. Kamu manusia Iya. gitu, kamu sampah. Kan tema yang paling muncul yang selalu konsisten di semua media Cthulhu apapun itu adalah manusia nggak bisa apa-apa. Ya. Dan biasanya kalau di ceritanya Cthulhu itu kalau manusianya udah ketemu demon, udah ketemu si dewa yang dewa neraka kayak gitu, biasanya jadinya langsung insane ya, jadi gila istilahnya. Iya, nggak bisa apa-apa lagi gitu, jadi gila. Nah, dan itu juga diaplikasikan di Call of Cthulhu. Jadi lebih baik kalau ketemu monster benar-benar serius kok. Kalau kalian baca bukunya Cthulhu, guide-nya Cthulhu, awal combat itu tuh kalian harus disuruh kabur. Kamu bisa kabur, jadi lebih baik kamu kabur. Tapi kalau kamu pengen combat ya silakan. Baru dikasih tahu cara combat. Serius. Kalimat pembukanya begitu ya. Jadi mereka memang lebih ke sesuai pekerjaannya kan investigator, kita lebih ke berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar si karakter yang dimainkan. Misalnya kalau kalian lagi di hutan, apakah kalian mau mengecek memeriksa apakah ada binatang di sekitar, atau misalnya ngecek jejak-jejak di sekitar, atau misalnya mau ngelihat ada tumbuhan yang aneh di hutan itu gitu loh. Dan itu semua dilakukan dengan skill. Jadi nanti kalian pas bikin karakter, skillnya itu jauh lebih spesifik daripada D&D. Kalau D&D itu skillnya untuk kegiatan-kegiatan umum, dan kalau Cthulhu tuh misalnya ada ini bahasa. Jadi kalau kalian misalnya nemu dokumen bahasa Eropa dan kalian gak ngerti ya kalian gak bisa nerjemahin gitu. Kalian harus punya skill bahasa Eropa, kecuali kalian karakternya berasal dari bahasa Eropa gitu. Jadi memang lebih seperti itu. Jadi memang lebih ke role playing ya. Kalian harus bisa inisiatif, player disarankan untuk inisiatif berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Misalnya ya tadi di hutan. Aduh kita mau ngapain nih? Udah jam segini, udah malam. Apa kita mau terus masuk atau mau tidur? Nah, atau ya udah tidur aja gitu loh. Misalnya. Atau misalnya jebar, ya udah kita tidur yang satu keliling, gua jaga gitu. Nah, gitu.
harus pintar mengarahkan, dan di situ juga GM harus diuji ya. Kalau bisa GM itu memang meskipun bebas, tapi kalau bisa GM tetap mengarahkan player itu ke tujuannya. Ke main story-nya Iya, istilahnya ya. betul. Jadi kalau kalau misalnya Cthulhu-nya tuh tersegel misalnya di satu apa namanya main di satu tambang, berarti kita harus ngarahin ke para player itu buat ngarah ke si tambang itu ya. Iya, Jangan betul jadi sekali. Jadi misalnya tambangnya jangan di malah utara, terus jangan playernya malah pada ke selatan. Nah, gimana caranya tuh kalian pintar ngarahin ke utara tanpa maksa? Jangan ngomong kayak, ke utara, jangan ngomong gitu. Tapi misalnya ya di selatan itu jurang kalian bikin misalnya, atau misalnya di selatan tiba-tiba ada kebakaran misalnya kayak gitu loh. Jadi kan tidak secara langsung kita ya belak-belakan benar. ngomong bahwa si Cthulhu-nya atau tujuan kalian bermain itu ada di utara gitu. Ya kan gak lucu ya kalau DM tiba-tiba ngomong guys di situ tuh udah gak ada apa-apa sih, coba kalian ke sini aja deh, emang ceritanya ada di sini, kan gak lucu ya. Iya, itu nggak lucu banget. Ketahuan, dan apalagi kan misteri ya. Disarankan Ya. pemain membongkar, yang mengecek kira-kira ada sesuatu tuh di mana. Nah, harus pemain gitu. Karena kan ya Cthulhu itu kan temanya horor dan misteri ya, misteri horor. Dan jujur unexpectedly waktu saya nge-GM jadi Call of Cthulhu juga kan ada orang-orang yang ikutan main D&D juga. Nah, itu Ya. orang-orang yang bosan sama battle D&D itu menikmati sekali tuh main Call of Cthulhu. Karena nggak ada battle-nya itu justru. Berarti lain kali kita harus main lagi nih, bikin campaign lagi Call of Cthulhu. Saya belum ngerasain ini. Soalnya jujur saya sebagai pemain dan DM agak-agak bosan ya dengan battle D&D. Nah, bagus tuh. Berarti Bapak Heri harus full nyobain Call of Cthulhu. Campaign-nya banyak kok, bahkan bisa dibikin setting lokal sebenarnya. Oh. Ya, saya kemarin sempat punya ide mau bikin setting lokal, cuman belum jalan lagi. Ya itu karena balik lagi ya, kita sebagai DM itu punya komitmen lebih ya daripada player, karena pasti harus ngeluangin waktu lebih buat bikin map, buat bikin cerita. Apalagi kalau kalian main ini, kalau kalian bikin campaign sendiri, misalnya nanti ada NPC penting, ya, original campaign. Misalnya nenek-nenek yang bakal ngasih informasi di mana buku yang bakal ngasih tahu tempat dewa yang kalian akan segel misalnya. Nah, itu si nenek-nenek nanti kan harus bikin respon-respon utama, misalnya si nenek ini apa orang baik, apa orang jahat, kira-kira harus gimana, dia butuh apa, yang gitu-gitu loh. Jadi ya dedikasi waktu, jujur jadi dedikasi waktu jadi GM jauh lebih banyak. Cuman ya kalau GM-nya bagus, hasilnya juga pasti player pada puas sih. Pasti seru sih. Apalagi yang memorable kan, misalnya kayak si nenek itu logatnya Jawa, terus agak mendok, terus kayak setengah budek ya, gitu kan. Jadi kalau kita nanya nggak bisa langsung. Nah, kalau diajak ngomong bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Dia nggak akan langsung baik. Tapi kalau kalian ngomongnya Jawa medok, tulen, nah dia seneng nanti. Oh, akhirnya langsung dia seneng karena anak muda biasanya nggak suka ngomong Jawa medok misalnya gitu kan. Ya, kayak gitu. Nah itu gimana caranya membuat sebuah cerita, sebuah campaign itu menarik, itu GM serius. Dari GM harus bisa. Ya, saya juga ya itu sih, jadi pengen nyobain bikin campaign lokal Indo karena terinspirasi beberapa cerita-cerita horor di Twitter ya, kalau Dananda tahu, yang di apa kayak misalnya apa sih misteri yang waktu itu rame tuh ya itulah pokoknya. Ada iya cerita horor yang waktu itu rame banget di Twitter. Yang heboh banget. Iya, tapi abis itu ternyata bohong kan. Iya, ternyata cuma buat buku gitu. Apa kerja praktek ya? Misteri praktek. Kerja praktek di mana itu? Iya. Oke, lanjut deh kalau gitu. Ngomong-ngomong, Cthulhu itu sebenarnya yang saya tahu kalau di D&D biasanya lebih banyak di banyak Eropa sama Amerika. Kalau di Jepang itu justru lebih banyak Call of Cthulhu ya? Iya, jadi di kalian kalau misalnya buka YouTube atau buka Nico, pokoknya konten-konten video itu replay, jadi rekaman atau record ya lebih tepatnya. Jadi rekaman permainan tabletop RPG itu paling banyak sekarang Call of Cthulhu. Mulai dari sekedar, iya bener. Mulai dari sekedar misalnya sama teman main Call of Cthulhu, atau tiba-tiba ada voice actor atau ilustrator yang orang-orang terkenal di bidang pop culture ikutan main Call of Cthulhu, atau bahkan mereka acting jadi karakter-karakter anime gitu. Misalnya Pikachu dan Jojo dan siapa lagi coba. Pokoknya jadi mereka acting seakan-akan mereka karakter anime gitu di setting dunia Call of Cthulhu gitu, betul. Oh, itu banyak banget lucu ya. Dan memang di Jepang sendiri penyebaran tabletop RPG itu dimulai dari replay atau recording game.
Jadi kalau dilihat dari orang-orang itu, orang-orang umum atau lebih tepatnya wibu kali ya, wibu-wibu itu tahu tabletop RPG, konsep yang lebih sebenarnya konsep barat. Sampai sekarang saya bilang juga itu lebih hobi barat daripada hobi Jepang. Itu mereka taunya dari record, dari replay. Jadi ada orang yang ngerekam, habis itu ditranskrip jadi buku. Nah, buku itu dibaca. Iya, betul sekali. Sebenarnya tabletop atau lebih tepatnya table talk ya. Kalau di Jepang namanya table talk. Teburutoku RPG. Sama aja sih disingkatnya TRPG. Nggak tahu kenapa Jepang bikin istilah sendiri. Alay bet dah. Karena memang istilahnya untuk orang awam yang memang istilahnya cuman tahu D&D begitu ya. Call of Cthulhu apa sih gitu. Tapi tertarik gitu ya, dan emang mungkin belum punya teman dan waktu untuk bermain. Bisa nyobain dengan pertama tuh nikmatin dari YouTube sih ya kebanyakan. Iya benar, tadi dari replay itu misalnya Critical Role kan kalau yang paling terkenal. Ya, kalau di Dungeon and Dragon itu yang paling nomor 1 terkenal di YouTube itu Critical Role. Jadi kalau Critical Role, saya cerita dulu Critical Role kali ya. Critical Role itu gamenya si Matthew Mercer. Matthew Mercer itu kalau kalian main Overwatch itu yang jadi si cowboy. Jadi McCree. Iya, jadi McCree. Nah itu pengisi suaranya Matthew Mercer. Dia juga pengisi suara buat game-game barat lah pokoknya. Game-game barat. Ya, dan dia kan punya koneksi teman-teman voice actor ya. Jadi itu bukan game ringan ya. Itu pemain-pemainnya semua serius dan memang cukup terkenal di kalangan dubber anime. Kalau yang suka anime dengan versi dubber yang ngedub itu dubber Dragon Ball, dubber kayak Full Metal Alchemist itu banyak main di situ. Jadi dan memang mereka main tuh dengan tujuan untuk bikin replay ya, kalau kata Dananda tadi kan replay. Iya. Replay yang enjoyable buat dinikmatin, bukan cuman buat mereka main enjoy tapi buat yang nonton juga enjoy gitu. Karena istilahnya mereka main tuh bener-bener roleplay tuh bener-bener yang pakai logat tuh bener-bener punya logat gitu. Dan Matthew Mercer sendiri sebagai game master dia jago banget. Jago banget. Campaign sama konsep dia aja banyak yang udah disahkan sama si Dungeon and Dragon-nya gitu loh. Ya, dia resmikan. World originalnya si Matthew Mercer itu pun jadi salah satu official world di D&D akhirnya gitu. Dan ya emang kalau yang pengen nyicip Dungeon and Dragon paling gampang ya nonton Critical Role. Tapi ya balik lagi harus punya komitmen ya, karena ya satu episode itu yang 4 jam kurang lebih. Dan campaign keduanya aja udah sampai 100 episode lebih. Jadi ya campaign semangat 2 lah episode gitu. 100 ya. Iya, itu campaign keduanya aja udah 100 episode lebih. 400 jam coy. 400 jam. Tapi jujur maksudnya saya nggak ngikutin ya. Saya ngikutin cuman kalau lagi nyantai saya dengerin via podcast ya, nggak nonton video tapi via audio. Itu pun keren loh, mereka maksudnya komitmennya luar biasa lah. Jadi playernya juga ini kan ya lebih ya itu misalnya kalau jadi orc dia benar-benar ngomong suara orc misalnya gitu kan ya. Ya benar. Dan ya itulah karena saking komitmennya, jadi masing-masing player juga punya backstory masing-masing, terus punya masing-masing pegang buku ya. Jadi apa yang udah dilakuin tuh pasti mereka sambil dicatat gitu kan. Ini udah begini, ini udah begitu. Ya karena ya balik lagi mereka ngejar ke story, bukan ngejar ke gamenya gitu, tapi ngejar bikin cerita yang menarik buat ditonton gitu. Tadi yang di Dungeon and Dragon, kalau di Call of Cthulhu sendiri sebenarnya berarti banyak juga ya yang di Jepang. Banyak banget. Replay begitu. Banget. Jadi jujur aja. Kayak misalnya gini aja deh. Lo ada thumbnail ngelihat ada Pikachu, ada Dio Brando gitu atau ada Jojo. Lo langsung ngepencet kan. Ini apaan nih? Pas ngeliat, ya elah Call of Cthulhu. Jadi itu, nah mungkin saya juga sedikit menceritakan kenapa Call of Cthulhu bisa sukses gitu ya dibandingkan beberapa tabletop RPG. Ya kenapa malah dia di Jepang lebih sukses justru? Saya jadi gini, agak bingung juga sih. Mungkin awalnya gini, tabletop RPG itu di Jepang itu, saya mau ngomongin cerita sejarah kira-kira di Jepang itu seperti apa ya perkembangannya tabletop RPG. Jadi di Jepang itu tahun 80-an itu kan kayak ada fantasi boom lah ya. Dengan masuknya Wizardry, rilisnya Dragon Quest. Jadi tahun 80 itu benar-benar booming genre fantasi. Iya, anak muda di Jepang itu tuh benar-benar menerima akhirnya konten-konten fantasi itu, fantasi barat ya, karena
Ya, European Fantasy. apapun itu mulai dari video game. Nah, salah satunya adalah tabletop RPG. Jadi, saya juga sambil lihat lah nama perusahaannya. Ada salah satu perusahaan namanya Fujimi Shobo ya. Kalau salah mohon maaf. Pokoknya ada perusahaan yang mulai masukin tabletop RPG dari barat, D&D, RuneQuest seperti itu yang zaman dulu ya. Wizardry RPG kan ada Wizardry yang versi tabletop. Nah, masalah paling gede di Jepang adalah D&D itu kan pakai dadunya 20. Ya. Nyari dadu D20 di masa itu susah banget. Iya. Jadi ngerti. Iya, jadi akhirnya ada salah satu orang terkenal, bisa dibilang terkenal nggak ya? Saya lupa nama orangnya siapa. Pokoknya dia bikin ngerekam sesi D&D mereka. Ini masih main D&D, sesi D&D. Jadi kayak mereka main D&D direkam, ditulis jadi buku bernama Record of Lodoswar. Mungkin kalau kalian wibu juga tahu ya, Lodoswar itu salah satu anime bagus, novel bagus, game zaman dulu juga bagus gitu. Lodoswar. Nah, itu dulu mainnya D&D. Dibikin versi bukunya di lebih tepatnya bukan buku sih. Dulu itu diterbitkannya di majalah Jepang, Comtik. Mungkin kalian yang wibu juga tahu lah Comtik ya. Yang dirilis sama majalah Kadokawa. Nah, itu booming banget. Terkenal banget akhirnya. Kayak orang-orang, wah kok keren banget ini ya. Mereka ngapain gitu. Nah, akhirnya si orang grup yang bikin replay D&D itu bikin tabletop RPG sendiri. Bernama Sword World. Dan akhirnya setting dunia si Lodoswar itu dimasukin ke Sword World. Dan Sword World akhirnya jadi tabletop RPG pionir yang menghasilkan tabletop RPG lain. Salah satunya sistem RPG khusus lah ya istilahnya ya. Iya, jadi mereka bikin sendiri dan akhirnya akhirnya orang-orang pada bikin juga gitu. Dan si grup yang bikin itu juga akhirnya bikin tabletop RPG lain. Lumayan terkenal, ada Arian Rod, ada Tokyo Nova, banyak banget. Nah, tadi akhirnya si Sword World itu pakai dadunya 2D6. Oh, 2D6 jadi gampang banget ya mainnya. Iya, yang dadunya semua orang bisa gampang nemunya gitu loh. Karena tadi iya. Orang kalau mau dapat dadu D20 atau itu harus ke kota, ke ibu kota di Tokyo. Sedangkan ya kasih orang daerah susah kan nyari dadunya yang D20 gitu. Ya, apalagi kan zaman dulu belum ada yang namanya smartphone ya, baru phone biasa doang. Nah, ini yang bahkan cellphone juga belum tentu. Nah, ini yang sebenarnya menarik sih, yang pada akhirnya ini benar-benar bikin booming fantasi sampai sekarang ke isekai itu. Serius. Jadi awal mulanya itu sebenarnya di Sword World itu, di D&D dan Sword World. Setelah D&D dan Sword World, sebentar saya coba lihat dulu tanggal rilisnya kali ya. Sword World itu 1989. Dragon Quest itu kapan? Oh, lama ya. Tuh, 1986 kan. Jadi gini, orang Jepang. Jadi ini perkembangan fantasi yang saya bilang keren banget di Jepang yang mungkin lo harus S3 dulu kali kalau mau bener-bener bikin menelaah lebih lanjut. Serius, keren banget. Wizardry masuk ke Jepang. Jepang senang sama Wizardry yang akhirnya bikin format dungeon crawler. Video game dungeon crawler itu terkenal banget di Jepang ya kan. Ketika Barat udah nggak suka dungeon crawler, Jepang suka banget. Wizardry abis itu ada berdasarkan Wizardry bikin Dragon Quest. Iya. Dari Dragon Quest bikin D&D masuk, orang-orang seneng D&D, mulai tuh role playing RPG fantasi bermunculan. Orang suka role playing RPG di Jepang karena apa? Karena replay. Akhirnya novel fantasi banyak. Jadi novel fantasi yang bukan replay gitu loh. Cerita fantasi terkenal. Kayak ini aja deh. Gitu iya, ya? zaman dulu kayak misalnya Slayers, Magic Knight of Rey Earth. Itu kan fantasi klasik lah. Bapak Heri juga mungkin kalian juga yang wibu mungkin asal jangan muda-muda amat, kalian bisa kebayangin lah ya gimana fantasi RPG zaman dulu yang baju armornya over the top, terus pedangnya kebayang lah. Kebayang. Itu buat mungkin buat episode lain lah kita ngomongin perkembangan set genre fantasi di Jepang lah gitu. Ya sampai akhirnya isekai itulah sekarang kan bersebaran novel-novel isekai. Ya, jadi isekai. Kalian kalau buka website komik juga setengahnya isekai semua. Jadi menyimpang ke sana ya ke isekai. Betul sekali. Nah, mungkin kembali lagi ke Call of Cthulhu. Salah satu, jadi Call of Cthulhu itu kan serinya banyak ya sebenarnya. Maksudnya bukan cara permainannya banyak. Ada yang D100, ada yang D6. Kalau yang dimainin sama orang Jepang itu yang saya bilang terkenal itu yang D6 itu. jadi selain karena yang gampang, dadunya gampang, setting ceritanya itu tuh edgy banget ya, yang cewek dan cowok. Cewek lebih tepatnya pada suka gitu. Orang Jepang, cewek-cewek Jepang itu yang wibu-wibu suka banget tuh setting-setting edgy, setting-setting yang dark, misteri gitu. Dan memang karena setting dunianya lebih modern, nggak fantasi. Istilahnya gini lah, D&D kan
Iya, D&D appeal male fantasy banget lah ya. ya male fantasy. Nah, si Call of Cthulhu kan nggak gitu. Jadi Dia lebih kayak setting Amerika di tahun 30-an kali ya, 1930-an. dua sih. Dia pilih detektif dua. noir lah. Pilih 2 tahun sih. Belum bisa yang 1920-an zaman-zaman Oh. gitu sama yang sekarang gitu, terserah. Nah, itu. Jadi Ada modern juga dia. ada setting modern juga. Bisa dibikin setting modern sebenarnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian pilih setting modern bakal ada skill-skill modern, misalnya hacking atau misalnya smartphone gitu-gitu. Kalau misalnya di zaman dulu kan mungkin nggak ada gitu. Nah, ya itu mungkin salah satunya sebenarnya karena mungkin alasannya banyak. Cuma yang saya bilang sih karena menurut saya sih karena modern itu. Jadi cewek-cewek lebih banyak yang main dan akhirnya benar-benar tuh gara-gara replaynya banyak yang menurut saya mungkin bikin Call of Cthulhu juga booming ya di Jepang. Di Jepang itu kan banyak sekali game indie horror yang bikinnya pakai RPG Maker ya atau Wolf RPG. Oh iya, misalnya Corpse Corpse Party, terus Mad Father, kemudian yang Witch House ya. Witch House. Apa sih itu yang Yumeniki yang gitu-gitu. Itu kan dikesampingkan kita ceritanya mungkin beda semua, tapi kan secara umum sebenarnya sama ya, misteri ya kan, horor. Kemudian kita nggak tahu manusianya ampas nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, Ao-Oni juga tuh salah satu yang populer kan. Nah, yang saya tahu bukan itu sih, yang cukup terkenal juga horor salah satunya walaupun bukan dari RPG Maker, Umineko ya. Umineko ya, mungkin Umineko cukup populer. Nah, jadi yang gitu-gitu kayaknya sih anak muda SMP SMA di Jepang itu senang banget gitu loh. Karena memang replay Call of Cthulhu di Jepang sendiri itu audiensnya paling besar tuh yang SMP SMA, anak muda yang nonton YouTube. Mungkin karena pasar Jepang juga mereka lebih seneng horor sih ya. Karena kan kalau kita dari budaya Jepang sendiri kan mereka banyak budaya horor juga ya sebenarnya. Oh iya, dia cerita horornya banyak ya. Ya baru sadar juga sih. Kayak musim panas itu kan pasti selalu kalau zaman dulu kan ngumpul di satu tempat kosong terus nyalain lilin terus tiup satu-satu. Iya, I see. Ya kayak gitulah. Makanya mungkin mereka jadi lebih cocok untuk setting horor juga kali ya. Ya pokoknya kalian kalau coba misalnya nyari sebenarnya nama Jepangnya ini sih Cthulhu Shinwa. Jadi kalau kalian nyari pakai bahasa Jepang gitu Cthulhu Shinwa pasti di YouTube di Nico banyak banget. Tapi ada nggak sih sebenarnya rekomendasi kalau yang nggak bisa ngomong Jepang gitu pengen dengerin Call of Cthulhu yang Jepang itu yang susah ya. Saya jujur juga jarang loh nonton mereka TRPG-nya gitu karena memang gini. Jadi replay mereka tuh ada yang ngomong, masalah orang langsung ngomong, ada juga yang pakai tiga konsep sih. Ada yang ngomong langsung, ada yang suaranya pakai Vocaloid itu, terus ada yang teks doang gitu loh. Dan jujur, teks kayak main game aja, jadi teks. Iya, kayak Umineko aja gitu kan, kayak kita main Umineko Higurashi aja gitu. Susah sih sebenarnya, itu sangat niche banget. Bahkan saya yakin juga wibu-wibu kalian nih yang dengar kalau ada yang wibu ini juga nggak tahu kali kalau misalnya Call of Cthulhu populer, mengecewakan. Ya tapi mengesampingkan itu meskipun Call of Cthulhu itu yang paling normis bisa dibilang ya. D&D dan kawan-kawan itu juga masih dimainkan sama orang banyak kok. Biasanya ya walaupun tetap hitungannya niche ya D&D dan ya tabletop RPG itu hitungannya niche banget sih. Jarang banget lah. Nah, lebih tepatnya biasanya orang-orang Jepang itu pada kagum sama D&D itu. Kayak kan bukunya lebih bagus karena gini. Kalau di Jepang, tabletop RPG bikinan Jepang itu diterbitkannya itu sebagai novel karena biar masuk ke toko buku biasa gitu loh. Kalau misalnya kalian mau buku D&D itu kan panjang gede, ya oke lah artnya bagus gitu, cuma di toko buku di Jepang itu susah masuk gitu loh. Jadi karena susah dipajang. Iya betul sekali. Jadi orang-orang yang bikin Sword World dulu dan yang seterusnya juga membuat tabletop RPG itu dalam bentuk novel supaya bisa masuk ke rak novel karena memang kerjasamanya juga sama publisher novel, light novel lebih tepatnya. Light novel Haruhi dan kawan-kawan itu ya. Kalian kalau mau beli buku tabletop RPG Jepang itu sama kayak beli novel aja harganya. Mau beli ini gitu. Jadi kalau lebih murah berarti ya sebenarnya. Iya, lebih murah banget. Kalau nggak salah harganya itu kalau D&D $60 ya yang full ya kalau nggak salah di Jepang. Tabletop RPG Jepang itu $9, $10, 900 yen. Jauh ya. Jauh banget. Sekali ya. Karena tadi bukunya juga novel kan jadinya kertas, habis itu kertas beda biasa. Sih kalau D&D kan bukunya kertas majalah terus full color semua kan. Artnya bagus gitu. Itu kan hampir gak ada art, paling cuma beberapa belas atau puluh konsep art doang gitu loh. Kalau dari Sword World sendiri sebenarnya kan hitungannya
fantasy yang buatan Jepang itu udah ada yang translate belum ya ke versi Amerikanya gitu? Nah, yang nggak pernah itu masalahnya nggak pernah resmi yang nge-translate ya. Kalau yang resmi itu cuma ada 2 kalau nggak salah, Ryutama sama Ryutama juga gara-gara yang nge-translate itu temenan coy. Jadi yang bikin sama yang nge-translate itu temenan kayak gue mau nge-translate nih. Lu kan juga bikin RPG gratis katanya gitu. Itu gratis Ryutama. Ryutama itu tabletop RPG, jadi kita jadi traveler, kita keliling kota ke kota. Jadi konsep utamanya kita jalan di karavan bawa telur naga. Makanya namanya Ryutama. Lucu ya. Lucu kan? Konsep Jepang iya. itu bikin konsep keren banget coy. Nah, satu lagi kalau nggak salah Tenraban Show, aduh itu lupa ceritanya. Kayak apa? Paling nyari yang apa istilahnya kayak fansub lah ya. Iya, Fansubber jadi kan. ada beberapa fan translate. translation gitu. Kayak misalnya yang dulu Ya. pengen saya mainin cuma nggak sempat gara-gara waktu itu ada namanya Tokyo Nova. itu settingnya apokalips, past apokalips, dunia udah hancur semua. Terus kita mainnya pakai kartu tarot. Oh, Jadi kartu Lucu tarot ya? sama kartu remi lucu. Jadi kita pakai Iya, kartu iya, remi iya. sama kartu tarot gitu. Nggak pakai dadu. Jadi nggak ada chance di situ. Nggak ada chance. Oh, nggak ada chance. Iya, yang ada Chance-nya random berarti. pakai kartu. Nggak, chance-nya sebenarnya kartu remi yang kalian tarik sih. Cuma di situ iya, gitu. iya. Nah itu kartu remi sama kartu tarot. Kemudian itu settingnya Banyak sih ya, maksudnya emang Jepang kalau udah mereka bikin masing-masing bikin dan sistem memang sendiri sih karena ya. tadi kan fokusnya kan novel ya, jadi lore-nya itu tebel banget. Main D&D aja kan skill paling banyak kalau kita jadi wizard gitu kan, karena kita bisa Ya. milih spellnya Iya, variatif bisa milih di D&D. spell. Dan itu juga kalau udah mendekati level gede, level 8, level 9 ya makin dikit kan variasinya gitu, karena Ya, spell-spell karena udah imba fokus lah dikit. istilahnya. Iya, gitu. iya. Nah, di tabletop RPG Jepang itu kalau skill karakter semua job itu banyak tuh. Dibilang kali misalnya tiap gini aja deh. Misalnya job ada 22. Tokyo Nova tuh ada 22, soalnya kan kartu tarot tuh. Terus satu Iya. job skillnya 15. Wah, Astaga. dan Tokyo Nova itu bisa multi kelas. Bisa 3 kelas. Karena konsepnya itu adalah kita itu manusia itu kan punya topeng yang ditampilkan untuk umum, ditampilkan ke Iya, kenalan, iya. sama ditampilkan diri sendiri yang tidak ditunjukkan kan. Nah, si Tokyo Nova Iya, juga iya, konsepnya gitu. Jadi ada job yang sehari-hari kelihatan, job yang nggak boleh kelihatan, sama job yang kalian pengennya sebenarnya seperti apa gitu. Jadi bisa 3 kelasnya. Nah, lu bayangin aja coy. 3 kelas, masing-masing kelas skillnya punya 15. Jadi ujung-ujungnya tetap rumit ya. berat banget. Tergantung sih sebenarnya. Cuma ada yang berat, ada yang ringan, dan sebenarnya bisa dibikin ringan gitu, kayak misalnya ya udah kita setting cerita simple, kita nih gua kasih aja lah karakter udah jadi gitu. Cuma memang Itu kalau salah satu khas dari tabletop RPG juga sih ya. Jadi kalau emang kita main pun nggak harus wajib 100% ngikutin rulebook. Itu iya itu jadi khas dari tabletop juga. jadi sebenarnya jadi rulebook tuh bebas. arahan ya. Arahan aja. Jadi saran kalian boleh ngikutin atau boleh nggak ngikutin juga nggak masalah sih. Tapi maksudnya mau bikin house rule sendiri gitu kan itu bisa. Karena emang kayak tadi ya, kayak saya ceritain kan yang critical sukses, yang pengusiran naga tadi berhasil, itu juga kan sebenarnya house rule ya. Nggak ada di official rule bahwa ada critical sukses atau critical failure gitu. Cuma kan memang dimasukin karena jadi menarik kan gitu. Iya. Atau mungkin ya kayak tadi ya, terlalu rumit mungkin jadi kita nggak ngambil sistem. Ya kayak kemarin kita pakai battle sistemnya pun dipermudah ya sebenarnya, kita main yang campaign yang pertama itu ya. Iya, campaign pertama battle sistemnya sedikit dipermudah, nggak ada, kalau nggak salah Nggak ada disengagement. nggak ada nggak ada disengagement. Terus habis itu yang paling kerasa bikin mudah tuh masalah berat. Kita nggak ada kapasitas backpack. Kita nggak ada kapasitas. Pokoknya semua orang punya bag of holding ya, semua orang bebas lah pokoknya. Udah kayak RPG aja pokoknya, masukin udah kayak RPG, tas sepuas-puasnya. terserah kita gitu. Padahal sebenarnya sih ada aturannya, kayak misalnya kalau lo fitnya rendah, vitality rendah, ya kapasitas lo makin rendah kan, lo makin gak kuat bawa barang. Cuma ya itu biar lebih gampang. Sama satu lagi sistem makan, kita nggak ada makan makanan, iya, benar, nggak nggak ada peduli makan, pokoknya. ya. Ya gitulah. Jadi ya pokoknya kita main buat have fun lah istilahnya kan gitu ya. Jadi nggak aturan pun nggak, bukannya buat mempersulit pemain gitu kan. Kalau emang mempersulit ya udah kita mudahin gitu kan. Kita gampangin. Iya, waktu yang saya main Call of Cthulhu juga kok combatnya benar-benar dibikin simple. Saya kurangin beberapa konsep combat, abis itu nggak ada chasing ya. Jadi kalau kabur ya, kalau kalian udah jauh ya langsung kabur. Padahal sebenarnya kalau abis kabur lo ada kejar-kejaran dulu. Cuma saya mikirnya ya ngapain lah kejar-kejaran lah lama.
Iya bener. Balik Tuh. lagi kayak tadi sih. Jadi kayak saya main yang satu campaign kan saya sempat main tadi ya, ceritakan cuman 4 jam ya, cuman sekali main beres. Itu pun battle-nya sama saya jauh dipersingkat. Jadi pokoknya battle kalau hitnya masuk ya udah langsung mati aja gitu kan musuhnya, gitu aja. Iya. Jadinya malah jauh lebih cepet, lebih flow ceritanya lebih bagus sih, karena kan itu satu kali tamat kan. Ya tapi kalau baik lagi sih ya, kalau kita ngobrolin gitu, kita ngobrol masih surface ya, masih permukaan juga sih, nggak terlalu detail. Karena kan kalau kita ngomongin udah harus detail banget juga pasti pusing sih ya. Kita ngomong ya itulah singkat aja, walaupun ini nggak singkat sih. Enggak sih. Gitu. Enggak. Cuman ya mungkin kalau saran dari saya sih ya, sebagai penutup kali ya, saran dari saya sih sebenarnya kalau memang kalian tertarik, kalian mau mengenal lebih dalam, mungkin bisa coba cari let's play di YouTube ya, kayak si Critical Role, atau mungkin kalian kenal ada artis atau YouTuber yang kalian kenal bikin let's play juga di YouTube. Sekarang banyak soalnya ya, karena gara-gara pandemi juga beberapa yang YouTuber yang memang nggak pernah main D&D, mereka jadi main D&D, dan karena YouTuber jadi direkam kayak Critical Role, cuman versi lebih ringannya lah gitu. Itu pun ya kalau kalian seneng ya coba ditonton juga sih. Maksudnya ya kalau memang kalian suka nggak ada salahnya kan, maksudnya sambil nonton sambil kerja atau sambil apa, dia didengerin aja, paling dinikmatin gampang saya emang ceritanya nonton sih. Kalau kalian seneng baca novel atau seneng bikin fanfic gitu, kayak saya pengen bikin dunia keren gini, nah itu kalau kata saya baca buku rulebook juga cukup menarik sih. Ya baca buku rulebooknya D&D sama rulebooknya Cthulhu pun kan mereka ngasih lore ya, itu jadi maksudnya baca itu sendiri pun menarik gitu. Kayak misalnya gini aja deh, kalian suka kan kadang-kadang berfantasi, wah kalau ada jurus kayak gini keren ya, atau wah kalau ada monster kayak gini nanti saya bisa kayak gini. Nah itu dideskripsikan dengan sangat baik di rulebook gitu. Kayak Call of Cthulhu itu spell sihir-sihir yang dipakai sama si pengikut sesat itu juga, kultis itu juga bagus rule-nya gitu. Kemudian kalau kalian seneng baca, nggak ada salahnya baca rulebook dulu ya, download PDF dulu lah pelan-pelan. Kalau ada duit ya beli kan. Juga. Iya. Iya benar. Ya cuman mungkin kita ngobrolin juga sebatas ini aja kali ya. Mungkin nanti kalau kedepannya mungkin ya bisa diobrolin lagi lebih dalam tentang ya spesifik ya Call of Cthulhu atau D&D. Iya. Kalau ada waktu, kalau nggak ada direct lagi. Nggak tahu sih. Kita rekam ini sehari sebelum TGS. Jadi. Oh iya, besok TGS ya? Iya, besok itu TGS. Sampai besok atau lusa ya? Minggu. Besok, Kamis, Sampai Jumat, Minggu, Sabtu, ya. Minggu. Di YouTube dan ya bisa ditonton kan soalnya online sekarang. Ya kita lihat coba lah nanti. Ya kita lihat nanti lah. Memang Nintendo sih nggak ada rekam jejak ke TGS sih. Cuma kalau nanti tiba-tiba ada kan misalnya Smash DLC. Ya tapi mungkin kita ngerekam sampai di sini dulu sebelum ngobrol aja dimakan. Nanti ngomongin Nintendo lagi, nambah lagi setengah jam. Pusing. Ya Allah udah kita belum nyebut Pokemon nih episode ini. Jangan, dah beres. Saya dan Danda pamit dulu. Terlalu banyak ngomongin Pokemon. Saya dan Danda pamit dulu. Jangan sampai ngomongin Pokemon. Berarti kita di sini dulu. Sampai di sini dulu Ngetegehu episode kali ini. Saya Heri dan Danda pamit dulu, dan sampai berjumpa di episode Ngetegehu berikutnya. Bye bye.